Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utari Rahmi, NIM 22334025 dari kelas 2A. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang 12 nervus cranial. Untuk nervus pertama adalah nervus olfactorius yang bertujuan untuk membantu kita mendeteksi aroma, wangi-wangian, bau, dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan bahan, yaitu yang pertama ada parfum dan juga minyak kayu putih. Untuk langkah pertama, kita periksa lubang hidung pasien apakah ada bebas atau ada yang tersumbat. Kemudian kita menyuruh pasien untuk menutup satu lubang hidung, kemudian menutup matanya dan menebak apa yang kita berikan, aroma apa yang kita berikan. Kemudian ulangi juga pada bagian lubang lainnya. Baik Ibu, silakan ditutup matanya, lalu tutup lubang hidungnya satu dulu. Aroma apa Bu? Aroma apa Bu? Parfum. Tutup hidung yang satu lagi Bu. Aroma apa Bu? Parfum. Ini minyak kayu putih. Baiklah, jika pasien menebak dengan jawaban yang benar, berarti indera penciuman pasien itu baik atau yang disebut dengan normosmi. Jika kurang, berarti disebut dengan hiposmi, dan jika tidak mencium sama sekali disebut dengan anosmi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus 2, yaitu nervus opticus. Pada pemeriksaan ini kita akan melakukan pemeriksaan pada penglihatan, ketajaman penglihatan, dan juga pemeriksaan lapang pandang. Pada pemeriksaan ketajaman penglihatan, yang pertama pasien diminta untuk membaca tulisan keras-keras yang terkecil pada buku mata, pada kartu mata dengan jarak 35 cm. Kemudian dinilai apakah pasien mampu membacanya dengan jelas. Bila seandainya pasien menggunakan kacamata atau lensa kontak, diminta tetap memakainya. Baik Ibu, silakan dibaca. Ini huruf apa? A. Ini G. Ini L. Ini K. Jika pasien membaca dengan benar, berarti tidak ada kerusakan pada ketajaman penglihatannya. Kemudian untuk pemeriksaan lapang pandang, yang pertama pasien dan pemeriksa duduk atau berdiri berhadap-hadapan dengan mata yang sejajar. Kemudian jarak antara pemeriksa dan pasien berkisaran antara 60 sampai 100 cm. Kemudian mata yang lain ditutup. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya, minta klien menutup mata sebelah dan mata yang terbuka memandang lurus ke depan. Kemudian gerakan objek dari arah luar ke dalam, dan suruh pasien untuk mengatakan iya pada saat pertama kali melihat gerakannya. Kemudian ulangi prosedur tersebut pada mata yang sebelahnya lagi, dan catat berapa derajat lapang pandang dari pasien tersebut. Baiklah Ibu, silakan ditutup salah satu matanya. Kemudian lihat pergerakan saya ya, apakah Ibu langsung melihat. Jika Ibu langsung melihat, katakan ya, oke? Ya. Coba tutup mata yang satu lagi. Ya. Jika pasien langsung melihat pergerakan pada saat saya menggerakkan tangan, berarti pasien tidak ada kerusakan pada nervus opticusnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus 3, 4, dan 6, yaitu oculomotorius, trochlearis, dan juga abducens. Untuk pemeriksaan ini melakukan pengamatan terhadap celah mata dan membandingkan lebar celah mata kanan dan juga kiri.
lalu mengidentifikasi ada tidaknya ptosis, yaitu kelopak mata yang menutup. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan kelopak mata dengan cara menyuruh pasien memandang mata saya selama 1 menit, kemudian menyuruh pasien memandang ke atas selama 1 menit dan juga memandang ke bawah selama 1 menit. Baik, Ibu coba pandang mata saya selama 1 menit. Lalu pandang ke atas. Pandang ke bawah selama 1 menit. Baiklah, jika tidak ada ptosis berarti pasien normal. Kemudian untuk melihat diameter pupil penderita, biasanya itu normalnya adalah 3 mm. Membandingkan diameter pupil mata kanan dan kiri, isokor atau anisokor, dan melihat bentuk bulatan pupil teratur atau tidaknya, bila mungkin meredupkan penerangan dalam ruangan. Dengan periksa pupil bentuknya lingkaran, ukurannya sama sesuai dengan penerangan ruangan. Kemudian memeriksa refleks pupil terhadap cahaya direct, yaitu menyoroti cahaya ke arah pupil, lalu mengamati ada tidaknya miosis dan mengamati apakah pelebaran pupil segera terjadi ketika cahaya dialihkan dari pupil. Kemudian pemeriksaan indirect, yaitu mengamati perubahan diameter pupil pada mata yang tidak disoroti oleh cahaya langsung, ketika yang satunya lagi disoroti oleh cahaya secara langsung. Silakan dibuka matanya, Ibu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan memeriksa ada tidaknya gerakan bola mata di luar kemauan pasien, atau yang disebut dengan nystagmus, dengan meminta pasien untuk mengikuti gerakan jari ke atas, ke samping, dan ke bawah. Yang pertama itu perhatikan rentang gerakan ekstraokulernya, kemudian perhatikan gerak paralel mata, kemudian bola mata dan kelopak mata harus dapat digerakkan serentak dan lancar. Perhatikan adanya kelopak mata yang lunglai pada saat melakukan lirikan ke atas dan juga ke samping, dan beri jeda sejenak agar kita bisa mendeteksi adanya nystagmus. Lihat mata saya, Ibu, lirikan jari saya dan ikuti gerakannya. Jika gerakannya sesuai dengan yang saya arahkan, berarti tidak ada kelainan pada nervusnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan akomodasi pupil. Yang pertama itu dengan menyuruh pasien melihat jari telunjuk saya dengan jarak yang agak jauh, kemudian meminta pasien untuk tetap melihat jari telunjuk saya ketika saya mengarahkannya ke dekat hidung penderita, dan mengamati gerakan bola mata dan perubahan diameter pupil penderita. Pada keadaan normal, kedua mata akan bergerak ke medial dan pupil akan menyempit. Ibu silakan lihat jari telunjuk saya dan terus amati arah gerak jari telunjuk saya. Jika pupil mata pasien menyempit, berarti tidak terjadi kerusakan pada nervus 3, 4, dan 6. Jadi nervus trigeminus ini tujuannya untuk mengetahui otot mengunyah, sensasi pada wajah, dan juga refleks pada kornea. Di sini alat yang kita gunakan, yang pertama ada jarum dan juga ada kapas. Kemudian ada air panas dan juga air dingin.
Baiklah, untuk pemeriksaan pertama yaitu periksa fungsi motorik dengan cara menyuruh pasien merapatkan gigi dan kemudian meraba temporal dan juga masseternya. Baik Ibu, rapatkan giginya. Rapatkan giginya. Jika terjadi keseimbangan pada saat pasien merapatkan giginya, maka nervus 5G- itu dinyatakan normal. Tetapi jika seandainya tidak ada keseimbangan, maka curiga terjadi kerusakan pada nervus 5. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa bagian sensorik pada wajah dengan memeriksa rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien ketika ada benda tajam dan juga benda yang halus. Dan pada saat pemeriksaan ini suruh pasien untuk menebak apakah benda yang dirasakan halus atau tajam. Baik Ibu, tutup matanya. Halus. Halus. Tajam. Tajam. Jika pasien mengatakan dengan benar, berarti tidak ada gangguan pada nervus 5-nya. Dan selanjutnya, selanjutnya adalah pemeriksaan rasa raba dengan menyuruh pasien menutup mata dan menanyakan apakah terasa panas atau dingin jika kita rasakan pada bagian wajahnya. Baik Ibu, silakan ditutup matanya. Panas. Panas. Dingin. Jika pasien memberikan jawaban dengan benar dengan mengatakan yang panas terasa panas dan yang dingin terasa dingin, maka tidak ada kerusakan pada nervus 5. Baiklah, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks kornea dengan menggunakan gumpalan kapas yang disentuhkan pada kornea. Jika terjadi dan periksa apakah ada air mata yang keluar dan terdapat refleks pada kornea. Jika terdapat refleks, maka tidak ada kerusakan pada nervus 5. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus 7, yaitu nervus facialis. Kita akan lihat apakah ada kerusakan pada nervus 7 ini atau tidak. Dengan cara yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fungsi motoriknya. Yang pertama, kita akan melakukan periksa wajah kepada pasien dalam keadaan istirahat dan juga waktu melakukan konversi, dan kita harus melakukan perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah asimetri, kemudian yang kedua mulut seisi moncong, yang ketiga mendatarnya lipatan nasolabial satu sisi, kemudian turunnya salah satu sisi kelopak mata, dan ada tics atau gerakan abnormal. Yang pertama, kita akan meminta pasien untuk melakukan gerakan sebagai berikut yang harus dilakukan dengan mudah dan simetrik. Yang pertama, kita akan menyuruh pasien untuk mengangkat alis, kemudian menutup mata rapat-rapat, kemudian tunjukkan gigi, senyum, dan mencucurkan bibir, kemudian menggembungkan pipi. Baiklah Ibu, coba angkat alisnya. Kemudian tutup matanya rapat-rapat Ibu. Kemudian Ibu lihatkan giginya. Kemudian Ibu moncongkan bibirnya. Lalu gembungkan pipinya.
Jika pasien mampu melakukan hal yang diminta dengan cara memperhatikan hal-hal yang tadi, berarti pasien tidak ada gangguan pada nervus 7. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi sensoriknya dengan cara kita siapkan bahan sensasi rasa, yaitu ada rasa manis, ada rasa pahit, lalu kemudian ada asam dan juga ada asin. Langkahnya kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, kemudian kita akan mencelupkan dengan menggunakan lidi kapas ke dalam bahan, dan kemudian kita akan menyentuhkan ini ke ujung lidah pasien 2/3 pada bagian lidah depan. Kemudian minta klien untuk mengidentifikasi dan menunjuk. Di sini sudah kita buat ada rasa asam, ada manis, asin, dan juga pahit. Dan pasien tidak boleh membuka mulut atau memasukkan lidah ke dalam pada saat kita mencelupkan bahan atau menyentuhkan bahan ke lidah pasien. Baik Ibu, rasa apa? Rasa apa? Apa? Baik, jika pasien menebak atau jika rasa yang dicelupkan dan juga dirasakan oleh pasien benar, berarti tidak ada gangguan pada nervus pada fungsi sensoriknya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 8, yaitu vestibulocochlearis. Yang pertama, kita akan memeriksa ketajaman pendengaran pasien dengan menyuruh pasien menutup salah satu telinganya dan pemeriksa menggesekkan jarinya. Kemudian apakah terdengar atau tidak, kemudian kita ulangi pada telinga yang satunya lagi. Baik Ibu, silakan tutup telinganya pada satu bagian. Apakah terdengar? Coba telinga yang satunya lagi. Apakah terdengar? Ada. Jika kedua telinga pasien mendengar, berarti tidak ada kelainan. Untuk yang kedua adalah melakukan tes Weber, yaitu dengan meletakkan pangkal Garputala pada bagian tengah kepala dan tanyakan adakah terdengar suara getaran pada kedua telinganya. Jika pasien mendengar di kedua telinganya, berarti tidak ada kerusakan pada nervus 8. Selanjutnya kita akan melakukan tes Rine, yaitu dengan membandingkan hantaran dari hantaran tulang dengan hantaran udara dengan menggunakan Garputala dan menyuruh pasien mendengarkan apakah terdengar di kedua telinganya. Jika pasien mendengar di kedua telinganya, berarti tidak ada masalah pada nervus 8. Selanjutnya, kita akan melakukan tes Swabatch, yaitu tujuan membandingkan hantaran tulang dan udara Garputala pada penderita dengan hantaran tulang dan udara Garputala pada pemeriksa, dengan anggapan pendengaran pemeriksa adalah baik. Dan Garputala yang telah digetarkan didengarkan pada telinga penderita sampai habis, lalu pemeriksa harus mendengarkan juga apakah Garputala yang didengar benar habis atau tidak. Jika pada saat pemeriksa mendengar masih ada bunyi atau getaran, berarti
klien ada permasalahan pada nervus 8-nya. Tetapi jika bunyinya habis juga diperiksa, maka tidak ada kelainan pada nervus ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tes keseimbangan. Dilakukan dengan memperhatikan apakah klien kehilangan keseimbangan hingga tubuhnya goyang, dan normalnya bila pasien dapat berdiri dan berjalan dengan seimbang. Dengan melakukan cara yang pertama, yaitu menanyakan kepada pasien apakah ada terasa pusing atau tidak. Kemudian melakukan tes Romberg, yaitu meminta klien berdiri tegak lalu menutup matanya. Kemudian observasi apakah ada ayunan tubuh klien, dan meminta klien menutup mata dan observasi gerakan pada usaha klien untuk mempertahankan posisi tegaknya. Baik Ibu, silakan berdiri tegak. Apakah Ibu merasa pusing? Tidak. Baiklah Ibu, coba Ibu tutup matanya. Baiklah, buka matanya. Jika pasien seimbang, tidak ada ayunan, maka pasien tidak ada masalah pada nervus 8. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus 9 dan 10, yaitu glossopharyngeus dan vagus. Tujuan dari pemeriksaan nervus ini adalah untuk mengetahui apakah ada suara parau, kelumpuhan pada pita suara, dan juga suara sangau. Di sini kita akan menggunakan alat yaitu pen light dan juga spatula lidah. Untuk pemeriksaan yang pertama, kita akan menyuruh pasien untuk membuka mulut dengan cara menguap, dan kita lihat apakah pada bagian palatum terangkat atau tidak. Baik Ibu, silakan menguap. Jika pada palatum tidak terangkat, maka kita akan menggunakan spatula lidah untuk menekan lidah pasien dan melihat palatum terangkat atau tidaknya, dan menyuruh pasien mengucapkan A. Bilang A, Bu. A. Jika palatum terangkat dan simetris dan uvula berada di tengah-tengah, maka nervus pada 9-10-nya normal dan tidak ada terjadi kerusakan pada nervus 9 dan 10. Dan selanjutnya kita akan memeriksa refleks muntah pada pasien dengan cara menekan pada bagian belakang faring dan melihat kontraksi otot-otot, dan apakah terjadi refleks muntah secara tidak dibuat-buat. Buka mulutnya, Bu. Jika terjadi refleks muntah, berarti pasien dalam nervus 9 dan 10-nya normal, tidak ada terjadi kerusakan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus 11, yaitu nervus accessorius. Jadi kita akan melihat bagaimana kekuatan pada bahunya dan juga kekuatan pada saat dia menolak atau melawan tekanan dari sisi di bagian kepalanya. Pada pemeriksaan ini kita akan meminta pasien untuk mengangkat bahunya ke atas dan melawan tahanan yang kita berikan pada bahunya, dan nilai kekuatan dan kontraksi otot-otot trapeziusnya. Kemudian yang kedua, kita akan meminta pasien untuk memutar kepalanya ke satu sisi, kemudian melawan tangan saya, dan amati kontraksi musculus sternocleidomastoideus, dan kita perhatikan kekuatan tahanan terhadap tangan yang saya berikan. Baiklah Ibu, silakan diangkat bahunya, lalu tahan tekanan yang saya berikan ya Bu.
Lalu Ibu silakan duduk. Lalu lihat ke sampingnya, Bu. Tahan tekanan yang saya berikan ya, Bu. Bila terjadi kelumpuhan pada muskulus trapeziusnya, maka bahu akan anjlok dan skapulanya menyimpang ke bawah dan ke samping. Dan pasien yang terlentang dengan kelemahan bilateral sternomastoideusnya sukar untuk mengangkat kepalanya. Baiklah, selanjutnya adalah nervus 12, yaitu nervus hypoglosus, di mana kita akan memeriksa lidah pasien apakah ada atrofi dan vesikulasinya dengan cara menyuruh pasien membuka mulut dan melihat gerakan pada lidah, adakah gerakan atrofinya. Kemudian kita menyuruh pasien untuk membuka mulut, setelah itu menjulurkan lidahnya, kemudian kita lihat apakah ada terjadi atrofi, vesikulasi, dan juga tremor. Dan menyuruh pasien untuk menggerakkan lidahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, baik dengan perlahan maupun dengan cepat. Dan kemudian kita akan menyuruh pasien untuk mendorong lidah ke bagian pipinya dan melihat tekanan apakah pada bagian kiri dan kanannya sama atau tidak. Baik, Ibu silakan dibuka mulutnya. Coba julurkan lidahnya. Lalu coba gerakan ke samping, lalu ke atas, bawah, dengan cepat. Lalu coba masukkan lidahnya, dorong di bagian pipi. Satu sisi lagi. Jika tidak ada kelainan atau tekanannya seimbang, maka tidak ada kerusakan pada nervus 12. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan DCS. Yang pertama kita akan melihat respon mata membuka mata pasien. Yang pertama, jika pasien spontan membuka mata, berarti nilainya adalah 4. Kemudian jika terhadap suara membuka mata, berarti nilainya 3. Dan jika terhadap nyeri membuka mata, nilainya 2. Dan tidak ada respon sama sekali, berarti nilainya 1. Kemudian kita akan melakukan respon motoriknya. Kalau pasien menurut perintah, berarti nilainya 6. Kemudian dapat melokalisir rangsangan sensorik di kulit seperti meraba, nilainya 5. Kemudian menolak rangsangan nyeri pada anggota geraknya, yaitu nilainya 4. Kemudian menjauhi rangsangan nyeri ketika atau refleks atau fleksi abnormal atau postur dekortikasi. Kemudian nilainya 3. Dan ekstensi abnormal nilainya 2. Lalu kalau seandainya yang tidak ada respon, berarti nilainya 1. Kemudian pada respon verbal, kita akan melihat apakah pasien berorientasi dengan baik, berarti nilainya 5. Kalau pasien menjawab dengan bingung, nilainya 4. Dan kemudian jika kata-kata respon tidak tepat, nilainya 3. Jika respon suara tidak bermakna, nilainya 2. Dan jika tidak ada respon, nilainya 1. Untuk skornya, kalau dari keseluruhan nilainya 3, berarti pasien koma. Kemudian nilai 4-6 soporokoma. Kemudian nilai 7-9 delirium. Untuk 10-11 somnolen. Dan untuk 12-13 apatis. Dan 14-15 kompos mentis. Jika pasien spontan membuka mata, berarti nilai skornya adalah 4. Ibu coba angkat tangannya, turunkan lagi tangannya. Jika pasien menurut perintah, berarti nilai skornya adalah 6. Ibu, nama ibu siapa? Anissa Fitria.
Jika pasien berorientasi dengan kita dengan baik, berarti skornya 5. Jika dihitung dari pemeriksaan pasien tadi dengan membuka matanya 4, lalu respon motoriknya 6 dan berorientasinya 5, berarti semua skornya adalah 15 dan pasien skornya dinyatakan dengan kompos mentis. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda menial. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien, lalu mempersiapkan penderita berbaring terlentang di atas tempat tidur, kemudian secara pasif menginfeksikan dan mengekstensikan kepala penderita, kemudian merasakan dan melaporkan ada tidaknya tahanan pada leher atau kuduk, kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan kaku kuduk. Kita meletakkan tangan sebelahnya di belakang kepala pasien, lalu meletakkan di dada pasien. Kemudian menolehkan ke kiri dan ke kanan, kemudian menekukkan kuduk pasien. Jika tidak ada respon pada kaki atau kaki tidak bergerak ke atas, berarti pasien tidak positif kaku kuduk. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1 dengan menjelaskan tujuan dan prosedurnya kepada pasien, lalu mempersiapkan pasien berbaring terlentang di atas tempat tidur, kemudian setelah itu kita akan meletakkan tangan di belakang kepala pasien dan tangan satunya lagi di dada pasien, lalu kita akan menungkukkan kepala pasien 2 kali secara cepat dan melihat respon pada kakinya apakah terangkat atau tidak. Jika seandainya terangkat, berarti pasien positif Brudzinski 1. Jika pada pasien kakinya tidak terangkat, maka pasien tidak positif Brudzinski 1. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda Kernik, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan tujuan dan prosedurnya kepada pasien, kemudian kita mempersiapkan pasien terbaring di atas tempat tidur dengan terlentang, kemudian pemeriksaan melakukan fleksi pada sendi panggul dan juga sendi lutut, kemudian kita akan melakukan ekstensi dan juga mencatat apakah ada nyeri pada pasien dan sehingga ekstensi tidak bisa maksimal atau tidak bisa dilakukannya, dan kita catat hasilnya bagaimana apakah terdapat pemeriksaan tanda Kerniknya. 49. Baik, di sini saya akan membuat video praktek 12 nervus cranial, pemeriksaan IPS dan untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan Brudzinski 2. Yang pertama kita menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan, kemudian mempersiapkan pasien berbaring terlentang di atas tempat tidur, kemudian kita pada salah satu tungkai bawah dan pasien dilakukan fleksi secara pasif pada sendi panggul dan sendi lututnya, kemudian kita memperhatikan dan melaporkan ada tidaknya refleksi pada sendi lutut kaki kontralateralnya, kemudian kita catat dan kita buat kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan Brudzinski 2 ini.